Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa lagi hari ini. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Selasa tanggal 21 Maret 2023. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada hari Selasa ini kami mengucap syukur dan terima kasih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh ada lagi menikmati hari ini. Tapi sebelum kami akan memulaikan kegiatan hari ini, kami rindu bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang dapat menjadi pegangan dan penuntun dalam kehidupan kami. Bersabdalah Engkau kepada kami, ya Tuhan, kami telah siap dalam nama Yesus Kristus. Amin. Marilah bersama-sama kita membuka bacaan Alkitab dari Perjanjian Baru, Markus pasal 14 ayat 45 dan 46. Yang berkata demikian. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Itulah bagian bacaan Alkitab yang akan menjadi perenungan bagi kita di hari ini. Dan kita dengarkan renungan dengan tema ciuman pengkhianatan seorang sahabat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Yudas Iskariot memainkan peranannya dengan begitu baik. Dia begitu menghayati perannya, itu nyata pada saat yang tepat. Ia maju dan kemudian menyapa Yesus dengan sebutan Rabi atau guru, tanpa merasa terbeban menjual gurunya. Dia mencium Yesus Kristus. Menurut tradisi pada masa itu, mencium menandakan hubungan yang sangat akrab dan sebagai tanda salam. Suatu perbuatan yang menunjukkan tanda kasih seseorang kepada temannya. Setelah mencium, maka prajurit yang bersama dengan dia langsung menangkap Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Yudas Iskariot adalah sahabat yang selalu bersama, baik dalam susah maupun dalam senang. Seorang murid yang dipanggil untuk melakukan pelayanan secara bersama, namun pada akhirnya mengkhianati sang guru. Yudas Iskariot, satu dari 12 murid Yesus Kristus yang menjadi pengkhianat, disaksikan dalam Injil sinoptis. Matius 10 ayat 4, Markus 3 ayat 19, Lukas 6 ayat 16. Bahkan dalam Injil Matius 26 ayat 25 tertulis, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, Bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya. Yesus Kristus mengetahui bahwa dia yang akan berkhianat. Sahabat yang dekat dengannya, seperti perkataan Yesus, orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Kalimat mencelupkan roti ke dalam satu pinggan hendak menunjukkan
bahwa Yudas Iskariot sangat dekat dengan Yesus Kristus. Sebab ketika ia makan rotinya, dicelupkan pada satu pinggan yang sama dengan Yesus Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah saat ini mengingatkan kita sekalian untuk waspada dan hati-hati dengan sikap hidup yang mau menang sendiri, sehingga bertindak munafik. Perkataan yang hanya manis di bibir, lain di hati, seringkali kelihatan mempunyai hubungan yang sangat erat ketika bertemu di mana saja ada cipika dan cipiki, berselaman yang erat. Tetapi sesungguhnya tidak demikian. Ada iri hati, dengki, cemburu, amarah, akar pahit yang tersembunyi, sehingga pada akhirnya menimbulkan pengkhianatan. Hal-hal inilah yang menjadi sumber pertengkaran, kata-kata makian, dan terkadang menimbulkan tindakan kriminal. Orang tua berkewajiban untuk mengarahkan anak-anak supaya hidup rukun dan damai. Jangan menyimpan sakit hati dan dendam. Jangan iri hati. Setiap tindakan hendaknya dilakukan dengan ketulusan hati. Jangan saling mengkhianati satu dengan yang lain, tetapi bangunlah sikap hidup yang harmonis dan tulus, serta selalu menceritakan dan membagi kasih dan kemurahan Tuhan Allah dalam hidup ini. Kiranya firman ini dapat memberikan pegangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah bersama-sama kita satu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, lewat firman ini mengingatkan kepada kami sekalian, supaya kami jangan melakukan hal-hal pengkhianatan yang menimbulkan pertengkaran, perselisihan, karena iri hati, dengki, dendam. Tetapi Tuhan tolong supaya di antara kami, sesama manusia, kakak adik, keluarga demi keluarga, kami saling membangun keharmonisan, saling membagi, saling mendoakan, saling mendorong, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Buatlah hati kami betul-betul tulus, murni, dan bisa menikmati kasih setia Tuhan dan mensupport saudara-saudara kami yang boleh menikmati kebahagiaan hidup mereka, Tuhan. Dan kami juga turut merasakan itu. Hindarkan dan jauhkan untuk saling menjatuhkan, tetapi saling membangun. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau kiranya pimpin tuntun anak-anak kami, supaya mereka benar-benar menjadi anak-anak yang akrab satu dengan yang lain, baik hubungan dengan Tuhan Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, bahkan juga hubungan dengan sesama manusia. Terima kasih Tuhan. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala ancaman mara bahaya, dari hal yang mempermalukan diri kami, Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyertai bagi siapapun yang mengikuti kegiatan ibadah, renungan harian keluarga, lewat channel YouTube Maranatha Paselatan Tomohon. Diberkati mereka Tuhan, dipulihkan, disembuhkan bagi yang sakit, bahkan dalam keberadaan hidup, rumah tangga, anak-anak, ekonomi, pekerjaan. Tuhan, tolong sertai mereka. Diberkati semua yang ambil bagian dalam kegiatan rekaman untuk renungan harian setiap hari, baik tim multimedia dan juga jemaat, pelayan khusus, badan pekerja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus.
Inilah doa dan harapan kami. Ampuni dan kasihani kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paselatan Tomohon. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.